berapa besar yang mau bantu? 2T katanya. Saya terkejut. Belum pernah orang ada 2T. Saya bilang sekali lagi, saya bilang berapa? 2 triliun. Hah? Saya bilang. Penyerahannya sudah terjadi ya, Prof? Sudah. Sudah? Sudah. Alhamdulillah, ya. Ya, baru-baru ini tiba-tiba Palembang membetot perhatian Indonesia, mungkin juga dunia. Karena ada seorang pengusaha yang pernah tinggal di Palembang, ya hari gini kata orang mendonasikan 2 triliun untuk dipergunakan menanggulangi COVID di Sumatera Selatan. Ya. Saya pun ikut, aduh ini luar biasa. Dan di tengah saya mencari-cari informasi, saya diperkenalkan oleh kakak kelas saya juga seorang dokter, kepada seorang profesor, dokter yang tidak kalah hebatnya sehingga dipilih untuk memfasilitasi amanah ini. Sudah berada dengan saya seorang dokter ya yang juga berhati mulia, Darmawan seperti namanya. Terima kasih waktunya Profesor Dr. Hardy Darmawan. Apa kabar Kano? Baik. Oh, masih diceritas kamu ya? Sudah pensiun saya itu, cuma jadi penasehat aja. Oh, penasehat. Jadi mohon maaf ini kita agak bilingual, Indonesia dan Palembang. Boleh. Kalau orang Palembang itu manggil senior itu kamu. Untuk orang lain mungkin tidak sopan, tapi untuk orang Palembang itu kamu itu sangat-sangat sopan itu. Sibuk Pak Prof? Sibuk dari pagi. Jadi sehari-hari bela sibuk ya. COVID Sumatera Selatan juga belum terlalu turun. Aku dengar malah convicted-nya agak naik ya Prof ya? Iya. Ya, jadi Delta ini memang luar biasa ya. Ya. Jakarta agak turun, sekarang ke daerah mulai menaik juga ya. Iya. Prof, kita langsung baik, karena aku tahu waktu Profesor Hardy demikian sibuk ya. Jadi orang banyak ingin bercerita, bertanya, mengkonfirmasi tentang bagaimana mulanya Prof ditelepon oleh salah satu anak dari Akiditio dan menyampaikan niat untuk mendonasikan 2 triliun. Gimana ceritanya, Prof? Begini, kira-kira 2 hari, 3 hari sebelum tanggal 20 itu, 6 itu, saya ditelepon anaknya. Kita biasa ditelepon. Ditelepon itu minta tolong untuk berobat. Oke. Tapi sekali ini tidak. Kami itu mau beri bantuan katanya. Saya terkejut. Bantuan apa? Bantuan penanggulangan COVID. Jadi saya tanya, kenapa? Katanya dia melihat banyak kawannya mencari rumah sakit dekati tempat. Ada yang masuk juga meninggal. Ada yang mencari obat dekati obat. Ya. Ada yang kekurangan oksigen. Ya. Jadi dia hibah. Jadi teringatlah dia pesan dari orang tua bapaknya Pak Akidi itu. Akiditio ya. Ya, kamu tuh harus membantu orang yang susah. Saya kira sesuai dengan namanya, Pak. Akidi itu artinya keyakinan katanya. Ya, akidah. Akidah itu. Kalau di Arab akidah, tapi akidi sama itu, Pak. Ya. Jadi itu ada keyakinan untuk membantu. Jadi saya tanya, berapa besar yang mau bantu? 2T katanya. Saya terkejut. Belum pernah orang ada 2T. Saya bilang sekali lagi, saya bilang berapa? 2 triliun. Hah? Saya bilang. Saya pikir apa saya salah dengar. Gitu. Terus? Ya sudah. Terus saya tanya, saya ini kan di Satgas COVID. Ya. Satgas COVID Provinsi. Saya kebetulan juga tim ahli di kesehatan wali kota. Ya. Kebetulan juga di ketua Makersi. Dan juga anggota BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit. Ya. Sumatera Selatan, 84 rumah sakit. Jadi dalam hal itu saya terkejut. Ya sebetulnya saya barusan selesai juga mantan dari Dewan Pendidikan, anggota Dewan Pendidikan Provinsi. Dari tahun 2003, Pak. Dari tahun 2003. Nah, baru selesai, Juli ini selesai. Ya, cukuplah saya kira. Luar biasa. Pengabdian luar biasa. Ya, jadi jadi saya bertanya, saya ini di Satgas COVID, apakah ke Satgas apa? Kepada siapa yang mau ditujukan itu? Terus saya nyebut nama. Nama itulah Irjen Polisi ya.
Profesor, dokter itu Eko. Eko Indra Heri. Indra Heri. Kapolda Sumsel ya? Ya. Saya bilang betul apa ini? Iya, Prof katanya. Terus saya tanya, kenapa harus ke Profesor Eko itu? Kami sudah kenal akrab katanya. Bukan hanya di Palembang, dari dulu katanya itu. Nah, rupanya itu dia sudah kenal itu dengan Prof Eko itu bukan hanya Prof Eko, sampai ke orang tuanya kenal, Pak. Jadi keluarganya sudah baik sekali. Nah, pada waktu Prof Eko itu berdinas di Langsa ya? Langsa, Aceh. Aceh ya. Dia ketemu anaknya di situ, anak yang tua. Ahok ya? Iya, anak yang tua. Baik juga mereka itu. Ini persahabatan sudah lama, puluhan tahun jadi sudah lama. Itu. Oh, jadi begitu ya. Saya baru mengerti, memahami kenapa ditujukan begitu. Buat duit ini cukup banyak itu. Bukan lagi banyak. Kita percaya, aku potong dulu, Prof. Saya pikir ini kan sekarang beredar bahwa sumbangan ini Hotman Paris mengatakan lebih besar dari donasinya Bill Gates, Jeff Bezos. Mungkin kalau per kali nyumbang iya besar, mungkin paling besar lah ya. Tetapi kalau kumulatif ya mungkin ya itu. Tapi ini sekali nyumbang 2T itu untuk seorang pengusaha yang tidak dikenal ya. Ini menurut saya sangat mengagetkan dan luar biasa. Iya. Gitu ya, Prof ya? Betul. Jadi waktu saya sampaikan kepada Prof Eko, dia juga terkejut, kaget, gemeter katanya, lemes. Berapa nol itu? Dagangan dari telepon aku sekarang dia. Pak Kapolda, ya. Terus. Iya, siapapun juga begitu. Saya sampaikan juga kepada Kadinkes juga ya kan. Ada orang mau nyumbang begini untuk kesehatan kan. Juga sama, gemeter juga. Nggak pernah dengar duit 2T begitu. 2T, iya. Jadi kira-kira duit galau itu, Prof ya? Bukan dicampur daun godong itu. Ya, ada. Saya mengatakan begini waktu itu. Apakah alangkah baiknya dalam bentuk natura, saya bilang begitu. Kami ini rasanya lebih aman lah kalau natura tuh. Iya. Enggak, kami sibuk pokoknya dalam bentuk itulah duit 2T. Dan terjadilah penyerahan secara simbolis pada tanggal 26 itu ya, Prof ya? Betul. Dihadirin Pak Gub, ya kan? Itu yang menyerahkan itu putrinya yang di Palembang ya, Prof ya? Putrinya ya. Siapa namanya? Indriani? Herianti. Itu yang tinggal di Palembang? Ya. Kalau yang putra tertua itu sudah, mohon maaf, sudah tidak ada juga ya, Prof ya? Sudah almarhum. Sudah almarhum, yang namanya panggilannya Ahok kalau nggak salah ya? Betul. Oke, luar biasa. Tapi 5 putranya ini, 5 anaknya sekarang di Jakarta? Ya. Di Jakarta. Oke, Prof, ini satu yang mengagetkan, sumbangannya sangat besar. Dan kita bersyukur betul ada orang Indonesia, ya keturunan Tionghoa lagi, luar biasa gitu ya, yang selama ini bagaimana gitu, sekarang menyumbang gitu. Dan saya dengar ini orang memang dermawan dari dulu ya, Prof ya? Dari dulu. Setahu saya kan ngobati dia lama. Jadi dokter keluarga? Dokter keluarga. Kebetulan saya dokter Pak Akidi. Istrinya berobat dengan istri saya. Jadi cocok tadi. Bolak-balik jadi. Terus bolak-balik akor. Terus anak-anaknya juga dengan istri itu, terutama itu kan akrab begitu. Nah, jadi saya tahu dia tuh sering nyumbang, Pak. Rumah ibadah saya lihat disumbang, panti jompo. Dan tidak pandang agama ya, Prof ya? Tidak peduli dia. Iya. Nah, yang saya heran tuh karena begini, Pak. Saya pernah jadi ketua panti jompo, salah satu panti jompo. Oke. Kemudian belakang istri saya pernah jadi panti jompo. Dia nyumbang tuh dia selalu menyumbang anonim, Pak. Hamba Tuhan. Iya, tidak pakai nama. Kalau orang biasanya saya Hardi menyumbang ini tidak pakai nama. Kalau di Islam itu hamba Allah tuh. Hamba, iya betul. Gitu. Jadi memang low profile betul, Pak. Sehari-hari pun sederhana ya, Prof ya, penampilannya dengar ya. Baju putih, Pak. Baju putih. Oh, makanya aku nih lado baju putih juga. Baju putih juga. Dokter gagal. Terus. Oke. Jadi sangat sederhana ya, Prof ya. Sederhana. Nggak pernah pamer-pamer gitu ya? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Makanya aku udah ngecek ya,
sampai seorang Dahlan Iskan, senior saya pun ngecek ke orang-orang Palembang, nggak ada yang kenal dengan Akiditio ini. Betul. Memang orangnya tidak menonjol ya, Prof ya? Tidak menonjol, Pak. Sederhana, Pak. Sederhana. Sederhana, sabar orangnya. Tapi berwibawa, dia mengatur anak-anak itu. Iya. Disiplin itu bagus, Pak. Iya, ini ada, kalau aku potong ya, punya 7 anak-anak, diberikan amanah untuk kalau bisa membantu orang lain yang membutuhkan, dan amanah itu dijalankan oleh putra-putrinya. 2 triliun itu, Prof. Orang tuh gampang betul itu punya niat yang tidak lurus gitu, dan ini disampaikan. Jadi saya pikir beliau ini mendidik putra dan putri juga yang luar biasa ya, Prof ya? Iya. Jadi saya tanya, apa syaratnya ini? Tidak ada, kami memberikan tulus ikhlas katanya. Asal jujur, itu aja. Amanah. Amanah itu sampai kepada yang memerlukan. Itu aja pesannya. Iya. Saya kagum itu, Pak. Iya. Prof, anak-anaknya pun punya karakter yang sama ya, Prof ya? Sama itu. Sama. Sama ya? Sama itu. Humble ya? Humble. Sangat menolong orang gitu ya? Menolong orang. Saya paham kalau mereka tidak mau terlalu diekspos ya, karena ya saya paham, karena mungkin ya kalau mau bantu itu nggak perlu sampai orang semua tahu lah. Iya. Dan untuk alasan-alasan lain ya, Prof ya? Iya. Betul ya, Prof? Amanahnya begitu. Beliau anak-anaknya nggak mau terlalu diekspos ya? Betul. Tadi dia bilang begini, Prof katanya. Saya mau nyampaikan ini cukup di area duta. Di hotel. Di hotel area duta. Sedangkan sudah selesai. Saya bilang nggak bisa, Bu. Ini jumlah banyak. Harus transparan, saya bilang. Publik, saya bilang begitu. Saya undang semua, saya bilang. Pemerintah, perwakilan segala macam, termasuk tokoh agama, segala macam, tokoh adat, saya bilang. Jadi orang tahu. Jadi bukan malah gubernur datang ya, Prof? Gubernur iya datang semua. Herman Deru ya, Iya, semua datang lengkap. Dari Korem juga. Korem, oke. Ya, betul Panglima kan enggak ada, karena ada acara di Batu Raja itu. Oke. Prof, jadi ini suatu sifat yang kita berharap ini menjadi inspirasi. Betul. Ya, pada saat kita repot menanganin COVID, ya udah repot, terjadi banyak juga hoax gitu ya. Hal-hal yang mestinya kita solid. Saya dengar waktu Prof diwawancarain oleh seorang jurnalis mencontohkan dari Selandia Baru, Pak Dubes kebetulan aku kenal dari kecil tuh, Prof, Tantowi Yahya ya. Jadi kami dulu tidurnya sekamar. Kakak jadi, kan? Iyalah, kakak kebetulan Bella. Dan kunci dari keberhasilan Selandia Baru, negara pertama yang bisa mengatasi COVID itu karena mereka kompak. Betul ya, Prof ya? Itu yang saya harapkan, Pak. Jadi dengan ini nih maksud saya itu, dan anak-anak juga pesan, kalau bisa itu kita tuh kompak. Yang dikatakan oleh kakak bapak itu. Iya, kebetulan. Jadi kita tuh dalam hal pandemi begini kita bersatu. Bersatu lah, betul. Kita ini bersaudara. Betul. Jadi saya melihat prinsip bapak ini semua tuh saudara. Kalau saya lihat cara dia membantu orang. Jadi tanpa memandang suku, tanpa memandang agama ya. Iya. Tanpa memandang status sosial. Tanpa. Wih, luar biasa. Luar biasa. Tapi dia mengharapkan bahwa ini nih kalau bisa kita bersama-sama, gotong royong lah, Pak. Ya. Tapi saya sudah mendapat, dengan gara-gara itu saya mendapat respon dari Jakarta sudah. Oh gitu. Presiden ada telepon? Belum. Sudah banyak yang respon dari WA. Mendadak ngetop. Kalau teleponnya mungkin sudah banyak sekali, Pak. Yang minta wawancara banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih aku diterima. Nah, jadi ada WA itu banyak mengatakan begini. Wah, kalau begitu tindakan ini betul-betul cinta tanah air. Satu. Kedua, ini memberi dorongan dan inspirasi kami untuk menyumbang lagi. Ya. Tapi bukan selama ini tidak ada, Pak. Ada banyak yang menyumbang. Pasti. Ya. Kalau saya hitung-hitung itu kan dari awal itu kan APD, obat, macam-macam lah. Ya. Itu sudah banyak menyumbang juga. Kelompok itu kan. Tapi belum pernah ada yang sebesar ini, Prof. Ratusan miliar, Pak. Ratusan miliar ada? Ada, 600, ada 800-an itu. Oh, melalui Prof Hardi juga? Enggak, bukan melalui saya, Pak.
Tapi saya kenal semua itu. Termasuk orang Palembang kita itu ada juga, Pak. Sampai 600M, 800M? Aduh, Pak. Oh iya, pengusaha Palembang juga? Pengusaha Palembang yang sukses di Jakarta. Hebat. Sebenarnya ada, cuman tidak dipublikasi. Okay. Karena ini kejutan itu ya tahu semua dari Pak. Betul. Karena di agama Islam tuh dikenal kalau tangan kanan memberi, kalau pacak tangan kiri itu tidak boleh tahu. Boleh, benar itu. Ya, tapi ini mungkin bagian dari amanah ya, Prof ya. Ya. Supaya nanti penggunaan 2T itu betul-betul bisa dikawal ya, Prof Hardi ya. Iya kan amanah itu kan harus fatona, sidik dan tablik, Pak. Wih, Bapak pacak nyebut Pak itu Profesor. Luar biasa, Prof. Ya harus benar ya. Iya, Pak. Oke. Prof, jadi kan kemarin itu saya ngomong juga kan dalam pidato itu kan mewakili keluarga itu. Seperti kan Bapak kan ukhuwah Islamnya kan. Iya. Aka itu kan artinya saudara. Iya. Dalam persaudaraan dalam sesama Islam. Betul. Tapi ada ukhuwah wataniyah kan. Tempat lahir. Iya. Dia tidak lahir di Palembang, tapi kampung halaman. Ya, dia lahir di Langsa tapi Lamu di Palembang ya. Lamu Palembang, kampung halaman sama wataniyah kan. Persaudaraan di kampung, ya, halaman kan. Makanya amanahnya ditujukan untuk masyarakat Sumsel ya. Sumsel. Kemudian ya ukhuwah insaniyah kan. Persaudaraan antar umat manusia, tidak peduli agama apapun. Ya itu. Luar biasa. Banyak jadi pelajaran yang kita petik dari kejadian ini ya, Prof ya. Ya, makanya itu saya mengatakan janganlah dikejar-kejar yang macam-macam, tapi yang penting ambil positifnya, kita mari bersama-sama memerangi pandemi COVID ini. Ini orang nyumbang malah dicari-cari ya. Iya. Bangsa kita nih, aduh Prof, aku menjaga betul ya dalam konten-kontenku yang menyampaikan kebaikan. Betul. Kita concern betul ya. Ada orang udah ndak membantu ngomongi, ya. Malah menurutku, kalaupun kita tidak bisa membantu orang lain, minimal kita jangan merepotkan orang lain. Betul ya, Prof ya? Setuju saya. Iya. Termasuk yang ndak galak divaksin, ya udahlah, pakai dewek. Iya. Ya, jangan ngajak-ngajak orang lain, jangan nge-hoax lagi. Termasuk yang tidak percaya COVID, silakan. Tapi jangan lagi membuat kegaduhan. Betul ya, Prof ya? Betul. Mari kita bersama-sama. Betul. Seperti ini nih, contoh. Iya, contoh. Mari kita ikutin, jangan cuma dikagumin aja, mari kita ikutin. Semampunya kita lah. Iya. Masing-masing ada bidang-bidangnya, Pak. Kalau Prof Hardi kita udah tahu lah, pengabdiannya luar biasa. Makanya namanya di belakang Darmawan. Sampai katanya pernah mendapatkan penghargaan dari Paus atau dari siapa, Prof? Dari Paus, betul, Pak. Dari Paus ya. Ya, karena begini, Pak. Kenapa saya dapat penghargaan itu? Karena saya dulu tuh ada beberapa faktor. Saya kan pernah memimpin rumah sakit. Ya, Caritas. Tapi saya juga dari Unsri, Pak. Ya. Saya Unsri lama. Kampus baru Unsri itu saya master plan-nya, Pak. Di kampung aku tuh, Indralaya. Indralaya tuh. Iyalah, aku lahir di situ, Prof. Master plan-nya itu. Betul. Kemudian dana ADB yang saya dapat itu, saya itu Pak, wakili Unsri. Wow. Jadi 700 itu kan jutaan dolar itu Pak. Nah, kenapa saya bisa itu mendapat dana itu? Kalau Bapak tahu, memang selama ini tidak tahu orang. Jadi saya dipercaya Pak Rektor, Pak Sapran. Pak Sapran ya, Sapran Samsudin ya. Sapran. Jadi saya waktu itu adalah tim kerjasama luar negeri dan lintas sektoral di Unsri itu. Ya. Dan membuat master plan. Dan jadi saya dikirim ke Jakarta. Jadi ada banyak universitas, ada 6 atau 7 waktu itu berebut untuk dana itu, Pak. Kenapa Unsri bisa? Saya itu Pak membawa kop surat Unsri kosong, sudah diteken oleh Pak Rektor, bawa cap. Jadi tinggal itu orang ADB itu hari ini presentasi, besok sudah keluar proposalnya, menang gitu. Tinggal ngecap dewek Pak. Saking dipercaya, itulah dapat. Orang tuh heran kok Unsri dapat. Waktu itu kebanyak Pak, dari Padang, Diponegoro, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi, saingan banyak Pak. Tapi mungkin mereka memprofiling juga siapa Profesor Hardi Darmawan ini kan, dengan pengabdiannya, amalnya demikian luar biasa untuk kemanusiaan ya, Prof ya. Ya, prinsip gitu. Nah, itu tadi satu. Kedua,
Ketiga, kenapa saya dapat penghargaan itu, saya ini kan bukan hanya di Caritas, Pak. Menolong rakyat miskin lah. Seperti Bapak bilang tadi, plesetkan nama saya itu, Pak. Ya udah. Sering di rumah sakit juga bilang GR. GR itu gratis, Pak, maksudnya itu. Ya. Nah, kemudian hebatnya dokter ke ya. daerah Pasang Surut. Saya nggak tahu Pak Helmi masih tahu atau tidak Pasang Surut. Tahu Pak, aku dulu yang daerah-daerah mana? Daerah Purwodadi. Purwodadi. Iya. Yang di Sungai Musik ujung situ kan? Iya, ujung. Nah. Aku dulu kan waktu rencana jadi wagub kan keliling Sumatera Selatan tuh Pak, sampai ke perairan-perairan. Ke situ Bapak. Itu membuat kesehatan masyarakat di situ Pak. Luar biasa. Nah, jadi waktu itu kan ribut-ribut, ada busung lapar segala macam kan. Jadi kan ada kekurangan segala macam. Nah, jadi nah pada saat itu saya membawa istri duta besar Inggris dan Amerika. Ya. Jadi dikawal polisi kan, nama istri duta besar, Pak. Naik speedboat kami waktu itu. Itu daerah Sungsang ya, Prof? Iya, Sungsang, sebelum Sungsang itu, sebelum. Iya, aku tahu lah, daerah jalur kan? Ya, jalur. Aku tahu, Prof. Nah, jadi banyak memberi bantuan. Itu. Kemudian saya juga ikut dalam dirian Panti Jompo, Pak. Ya, tahu. Panti Jompo, kemudian ya dulu dapat dana-dana dari luar juga. Ya. Dan masyarakat. Ya. Nah, kemudian pendidikan. Jadi selain Unsri, FK sudah pasti kan. Sekolah perawat juga saya bangun, Pak. Sekolah perawat, SPK waktu itu, Akper, kemudian sekolah tinggi. Ya. Jadi kalau saya potong Prof, itulah alasan kenapa sih kok Prof Hardy gitu yang ditelepon oleh keluarga Akiditio untuk mengawal, ya kan? Untuk mengawasi dan untuk menjadi perantara penyerahan itu. Begitu ya, Prof? Mungkin, Pak. Ya. Mungkin. Di samping pertemanan yang sangat lama sebagai dokter pribadi, ya, juga karena mempunyai sifat yang sangat amanah dan juga seorang pengabdi juga yang sangat luar biasa. Prof, kalau ke Pak Akidi ini dulu bisnisnya apa di Palembang, Prof? Macam-macam, Pak. Kontraktor aku dengar ya? Ya, ada galau lah tuh. Ya. Saya tuh tidak begitu ngurusi bisnisnya, Pak. Ngobati pasien. Hebat, Prof. Segitu banyak masyarakat Palembang, tokoh-tokoh Palembang tidak tahu Akiditio siapa. Alangkah low profile-nya nih orang. Low profile? Iya. Kalau dia berobat ke tempat saya itu sabar, Pak, menunggu. Tidak apa-apa deh. Tidak pernah minta diistimewakan? Tidak. Wih, duit baju banyak. Putih. Kalau orang pakai baju putih itu hati sederhana, Pak. Untung aku baju putih hari ini. Oh gitu, Prof ya? Hari gini, Prof, uang duit belum banyak lah, sombongnya minta ampun ya, Prof. Uang Palembang itu dapat duit dikit, ngengkeng ya, jalannya gini, Prof. Iya. Ya. Ini tidak ya, Prof? Tidak. Cukup lama beliau di Palembang tuh, Prof? Ya, saya ngobatin dia 36 tahun, Pak. Jadi di Palembang itu? Iya. Meninggal di Palembang juga? Di Palembang. Istri juga meninggal lebih dulu di Palembang juga? Iya, lebih dulu. Oh, oke. Walaupun lahir di Langsa ya? Iya. Okay. Makanya saya bilang tadi itu Patania itu kampung halaman. Kampung halaman. Jadi kampung halamannya adalah Palembang. Jadi beruntunglah Palembang kelahiran pernah ditinggali oleh orang seperti tokoh seperti Akiditio ini ya, Prof. Iya. Iya. Oke. Prof, pertanyaan saya kedua, Prof. Kenapa menurut Profesor diserahkan kepada Profesor Eko Indraheri yang sekarang menjadi Kapolda Sumsel? Menurut Profesor? Saya tanya, kenapa? Ya keinginan keluarga katanya. Keputusan keluarga? Karena keakraban mereka. Oh. Jadi sepertinya saya dengan misalnya Pak Helmi kan, atau Pak Helmi dengan Bapak apa? Tantowi ya kan ya tadi kamar tidur sekamar katanya. Sekamar ya. Keakraban itu, Pak. Luar biasa. Kan ini masalah kepercayaan ini kan benda yang langka juga di Republik ini, Prof. Betul, betul. Saya sampai tanya, betul, betul. Oke, Prof, saya harus mengkonfirmasi. Ini sumbangan kepada Kapolda sebagai jabatan atau kepada pribadi nih, Prof? Kelihatannya pada pribadi kelihatannya. Pribadi. Tapi diamanatkan untuk masyarakat, bukan untuk masyarakat. Jadi menjadi perantara ya, Prof ya? Saya perantara. Oke.
Oke, Prof. Oke, paham sekarang. Jadi ini adalah untuk pribadi ya, seorang Kapolda, bukan untuk sebagai jabatannya ya. Bukan jabatan. Ya, jadi Prof. Eko ini ya memang terpilih juga orangnya. Jadi yang menyampaikan yang akan Profesor Hardy sekarang diminta untuk mengawasi ya. Iya. Ya, mengawasi. Oh, luar biasa, Prof. Dan diberikan kepada Prof. Eko yang saat ini menjadi Kapolda Sumsel. Jadi dua tokoh Sumsel yang juga sekarang menjadi kepercayaan ya. Bukan Dan ini tokoh saya, Pak. tokoh lah, Prof. Perantara, Pak. Aku baca tadi, 50 tahun begawe di Rumah Sakit Caritas, 19 tahun jadi direktur utama ya, Prof. Ya? Betul ya? Betul. Prof, ibu aku meninggalnya di Caritas. Oh iya. Di akhir-akhir masanya itu dirawatnya di Caritas. Ya, jadi aku sangat kenal lah Prof. Caritas. Karena aku bilang, aku ini hampir jadi dokter, Prof. Cuman karena bapak pedagang kaki lima, gagal masuk Fakultas Kedokteran Unsri. Lah diterima aku dulu. Nyari sekolah gratis. Ke Jakarta, aku ada sekolah gratis namanya STAN itu, Prof. Itulah jalan hidup. Jadi YouTuber lebih hebat lagi sebenarnya. Iya, Prof. Siapa coba? Cuman YouTuber yang kalau nikah dihadirin oleh Presiden sama Prabowo itu, Prof. Jadi saksi. Iya. Iyalah. Jadi YouTuber sekarang. Saya sering mendengar yuk. Terima kasih. Saya mendengar tuh. Ya. You dengan Pak Wadi segala macam. Anwar Wadi, lucu itu senior. Aku kemarin ngecek profesor juga dengan Kak Anwar, ngecek Kapolda juga dengan kenal. Tahu deh kan, Pak? Tahu. Siapa yang tidak kenal dengan? Banyak sekali orang yang pernah dibantu oleh Profesor Hardy. Jadi itu semua orang Palembang tahulah ya. Dan sekarang orang makin tahu gitu. Jadi Prof, yang penyerahannya sudah terjadi ya, Prof? Sudah. Alhamdulillah ya. Tinggal penggunaannya. Kalau menurut Profesor, penggunaannya yang tepat untuk apa saja ya, Prof? Kalau menurut saya 3T. Testing, tracing, testing, tracing, treatment itu. Kemudian 5M. Nah, kemudian itu tadi saya katakan bahwa itu ada fencing. Fencing itu isolasi, karantina dan isolasi. Ya. Isolasi itu macam-macam. Isolasi di wisma itu yang resmi. Yang itu isolasi tetap atau isolasi yang di rumah ya? Mandiri. Oke. Nah, mandiri ini juga akan dipantau kalau bisa. Sebab banyak sekarang orang tuh isolasi mandiri di rumah. Oke. Ngobati dewek. Banyaknya juga yang meninggal itu. Jadi perlu diawasi. Nah, itu. Nah, kemudian vaksinasi, Pak. Vaksinasi. Iya, memprihatinkan ya. Aku dengar Sumsel itu baru 1,5 juta menerima vaksin ya, Prof ya. Dari penduduk 6 juta lebih. Jadi kalau disuntikkan semua aja, itu masih prosentasenya barangkali masih di bawah 20% ya, Prof? Iya. Jadi itulah kita mesti bersama-sama, Pak Helmi. Dengan mass media itu, mari kita berkampanye, Pak, campaign. Betul. Jadi kalau cuma sosialisasi tidak bisa, karena sosialisasi berarti tidak internalisasi. Mengajak. Iya. Kita kampanye itu. Iya. Jadi ikut semua. Jadi tidak bisa saya mengatakan itu. Makanya vaksinasi itu biologis, ada vaksinasi sosial, masa saya mengatakan itu. Iya, betul. Vaksinasi sosial. Jadi edukasi itu penting, tapi tidak mempan. Mesti Pak Helmi ngikut itu. Pak Fuadi itu. Aku ngomong terus, Prof. Tapi dengan entertain, Pak. Edukasi, entertain, enrichment, empowerment, sama baru enforcement. Kalau tidak bisa didekatin ya kita enforce lah ya. Ya, karena mau tidak mau ya diperlukan kekompakan, ya kepercayaan. Ya bahwa ini kan bukan tugas pemerintah saja nih. Kita semua nih. Semua. Seluruh anggota masyarakat. Ya. Aku kemarin Prof wawancarain Prof Eka yang Brain Master itu. Ya juga bicara banyak hal bahwa sekarang pelayanan kesehatan kita tuh sangat kurang, jumlah rumah sakit kurang, jumlah bed kurang, jumlah dokter ahli sangat kurang, obat itu sulit didapat dan harganya mahal. Inilah saya pikir yang harus kita perbaikin, betul ya Prof ya? Betul, nomor 1. Ya. Saya simpati betul dengan nakes-nakes, dokter, perawat, petugas di rumah sakit yang terpapar itu banyak sekali dan risiko terpaparnya itu kan paling depan karena tiap hari bertemu dengan pasien COVID ya Prof ya.
Betul. Jadi kita akan perbaiki di rumah sakit juga Ya, sama. betul. Tempat tidur, oksigen, obat, Oksigen, obat. nakes itu. Burnout mereka itu sudah. Kelelahan. Ya. Fisik, emosional, mental itu kan sudah. Jangan lupa Lelah Prof, semua. kalau bisa nitip ya, ini kan PPKM ya, masyarakat tidak boleh keluar. Jadi ada masyarakat kita yang harus dibantu untuk makan sehari-hari. Ya, masyarakat yang tidak punya tabungan, yang hidupnya tergantung dari mata pencarian sehari-hari. Jadi saya pikir itu yang juga kita harus perhatikan. Boleh mereka harus di rumah, tetapi mereka harus kita bantu untuk kebutuhan mereka sehari-hari ya Prof ya. Sudah itu Pak, memang. Nanti akan lebih ditingkatkan lagi itu. Termasuk saya mengatakan tadi juga dalam rapat bahwa kita juga akses orang-orang kita yang misalnya kurang, ya, berkekurangan. Nanti saya katakan bahwa di supply di rumah sakit itu ada bagian itu. Jadi itu rencana saya begitu. Dan distribusi juga menjadi kunci ya Prof ya. Logistik dan distribusi. Ya. Ventilator ya. Betul. Prof, jadi saya ingin konfirmasi lagi. Jadi penyerahannya itu melalui transfer ya, Prof ya? Melalui transfer, bukan diserahkan cash, bukan ya? Sudah selesai dengan Pak Kapolda itu, Pak Kapolda. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Karena orang ada juga tuh yang nanya-nanya. Itu udah atau belum? Jadi udah ya, Prof ya? Sudah. Udah, alhamdulillah. Karena itu, transfer 2T itu berdegup-degup gitu, Prof. Ya. Oke, Prof, terima kasih sekali. Jadi banyak hal, ya semoga ini menjadi inspirasi. Terima kasih untuk Profesor. Profesor pun adalah seorang inspirator ya, yang menginspirasi, mengabdi luar biasa ya. 50 tahun jadi dokter di Rumah Sakit Caritas ya, Prof ya? Ya. Wow. Dan walaupun sudah pensiun, masih terus mengabdi untuk kepada masyarakat ya, Prof? Ya, saya jadi penasehat sama BPRS itu Badan Pengawas Rumah Sakit, Pak. Sakit ya. Ada berapa rumah sakit di seluruh Sumsel? 84. Oke, dengan berbagai kelas ya, berbagai tipe ya, Prof? Kelas. Oke, Prof, barangkali aku tidak banyak panjang karena saya tahu Profesor banyak sekali urusannya. Ya, apalagi sekarang lagi dicari-cari. Terima kasih sudah menerima saya, Helmi Yahya, putra daerah Sumsel, untuk mengabarkan ini, untuk melakukan konfirmasi dan mengabarkan sebuah inspirasi. Mari kita ikuti, mari kita contoh ya Pak Akiditio dengan putra-putrinya yang kata Ruhut ya, kata beberapa orang ya donasinya itu melebihi konglomerat dunia. Saya katakan iya untuk sekali menyumbang. Semoga akan ada Akiditio yang lain. Ya betul itu, Prof ya? Setuju saya. Ya, karena kita masih banyak sekali ya memerlukan bantuan-bantuan. Ya, terima kasih Prof. Saya doakan Profesor tetap sehat. Amin. Tetap mengabdi, ya, dan tetap menjadi seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya, terima kasih Prof ya. Terima kasih. Baik, selamat sore. Selamat sore. Bye. Kapan-kapan kita ketemu di Palembang makan pinang, Prof. Iya. Baik, itulah. Ya, Prof, ada yang mau disampaikan? Silakan. Pindang Beranjat. Pindang Beranjat, Pindang Pegagan. Dusun Pugalo, Prof. Oh, Pegagan. Oh, Ganilir, ya. Oke, itulah wawancara saya dengan seorang yang dipercaya oleh keluarga Akiditio untuk menyampaikan donasi 2 triliun yang diterima oleh Profesor Eko Indraheri yang menjabat sebagai Kapolda Sumsel sekarang. Sebuah fenomena, sebuah cerita yang bukan saja menggemparkan Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, malah mungkin juga dunia. Ya, semoga akan muncul Akiditio lain dan mari kita membantu ya penanggulangan COVID. Ya, semoga COVID cepat selesai karena tidak ada badai yang tidak berlalu. Bye-bye.